khusyuk melalui bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Hasan. Kepada Bapak Muhammad Hasan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggak boleh. Salam
Bapak Ibu yang berhormatan, yang terhormat Bapak Ibu sesepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga RT, RT di lingkungan bulan yang kami hormati, yang kami hormati Ketua Alim Masjid Musa beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Musa tahun 2008 tahun 2026 beserta seluruh anggota panitia. Yang kami hormati Bapak Ibu serta adik-adik remaja segenap para bulan jamaah Masjid Musa yang berbahagia. Pertama, banyak kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat ibadah, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan berkah. Selamat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi usaha panutan kita semua, yang kita harapkan sahabatnya para beliau Allah. Tidak lain mewakili bersama badan J. Matur. Bapak Ibu yang saya hormati, berangkat dari tadi surat Al-Mulk surat 33 yang bisa dibacakan oleh Pak Ustaz Uzan tadi, ayat 33 itu bersegera menuju amunan dari Tuhan dan surga. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim yang kami bacakan sebagai berikut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan yang ketiga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka nanti kami akan mewakili sebagai warga masyarakat di rumah dan sekaligus jamaah Masjid Musa yang ada ini. Ustaz menyampaikan dengan kerendahan hati permohonan maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat, para ustaz dan ustazah, ketua Musa, Masjid Musa dan jajaran pengurusnya, pimpinan lembaga ketua RT dan ketua RT atas segala kekhilafan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami sampaikan juga dengan ikhlas bahwa kami mewakili masyarakat sekaligus dengan tulus dan ikhlas memaafkan barangkali ada di antara bapak-bapak, pasukan, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan lembaga dan sekaligus ketua akhir, barangkali kami semua sebagai jamaah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian inti dari catatan ikrar ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus juga mengikhlaskan untuk memberi maaf kepada sesama muslim, terutama bapak-bapak dan bapak-bapak yang ada di sini. Mengakhiri ikrar ini, kami akan membaca satu kemarin satu halal bihalal di majelis dan salam Bapak sudah membaca satu pantun. Bila Allah memberi umur yang wajar, boleh kita bertemu lagi. Kubat kecenderungan sedaya umat diwun agumi pamanten. Komitmen kita dalam menjaga amanah dan kebersamaan. Selanjutnya, memasuki acara apa, yaitu penerimaan kita serta sambutan ketua kami yang
Alhamdulillah dinikmati hidayah mustalihat wa bidayatihi nahdati ila sabilir rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang saya hormati para sepuh, para alim, para bapak ibu jamaah serta rekan-rekan remaja, rekan-rekan pengurus takmir, dan rekan-rekan panitia penyelenggara Masjid Musa yang saya hormati, yang saya banggakan. Marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini acara halal bihalal kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Musa ini dalam rangka selawat serta salam semoga tetap kepada Nabi panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya secara lagu takmir Masjid Musa yang pertama yang akan kami sampaikan tentunya atas nama takmir menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para bapak dan ibu yang telah hadir pada majelis pengajian halal bihalal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan datang limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bahwa acara halal bihalal ini adalah merupakan puncak dari kegiatan amaliyah Ramadan takmir Masjid Musa. Biasanya seluruh rangkaian kegiatan amaliyah ini dibagi pada kegiatan Ramadan. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya sampaikan terima kasih kepada para panitia takmir Masjid Musa. Hanya Allah lah yang akan mengganti kebaikan para panitia dan pengurus takmir masjid yang telah melakukan kegiatan seluruh rangkaian kegiatan amaliyah Ramadan. Insya Allah kebaikan kita semua akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita dan juga akan dibalas dengan kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang berikutnya tadi disampaikan ikram al-bihalal yang mewakili para jamaah dan warga Jumlah dan sekitarnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Sunardi. Pada kesempatan kali ini saya takmir mewakili seluruh pengurus takmir dan seluruh panitia amaliyah Ramadan menerima ikrar permohonan maaf halal bihalal yang tadi disampaikan oleh Pak Nadi mewakili warga Jumlah dan sekitarnya dan jamaah Masjid Musa. Dan juga di samping ikrar permohonan maaf, kami juga takmir Masjid Musa tentunya merasa mempunyai kekurangan dan kesalahan masing-masing, apalagi dalam mengakomodasi kepentingan jamaah, kepentingan ibadah dari para jamaah. Di sana sini tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Apalagi kemarin 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, barangkali rangkaian kegiatan kami kurang mengakomodasi
puasa dan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dan lalu dan dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Dan kita nanti akan menjadi manusia yang betul-betul manusia yang yang pertama penerimaan ikrar itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami mewakili seluruh pengurus takmir masjid dan panitia sama-sama yang nanti dan terutama pada warga tentunya banyak kekurangan dan kehilafan dalam kami mengelola kemudian akomodasi kepentingan ibadah bulan Ramadan. Untuk itu pada kesempatan kali ini terima kasih yang sebenarnya kami sampaikan kepada para ini adalah masjid kita semua. Benar yang kemarin baru melakukan renovasi. Ini semua bantuan panitia. Tanpa bantuan dari kalian semua tidak akan jadi renovasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada para panitia yang telah melaksanakan ibadahnya dan dalam panitia amal Ramadan juga takmir yang dengan terima kasih. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Harus sempurna hanya Allah. Maka oleh Allah dan kebaikannya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita melaksanakan salat berangkat. Nanti setelah biara selesai, nanti mari kita bertasyahud bersama. Kita wujudkan dengan bersama-sama. Nanti kita makan bersama. Tradisi para leluhur kita yang adiluhur, tradisi leluhur kita yang adiluhur dan sangat Islam. Setelah puasa 1 bulan ini biasanya ditutup dengan kegiatan kalau di daerah-daerah pesisir biasanya daerah Jawa Tengah, Timur itu ada umpan. Dan pernah saya membaca umpan itu katanya ngaku lepak, dan itu biasanya disajikan setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan. Kita semua jujur pada dirinya sendiri bahwa kita itu mempunyai banyak kekurangan, banyak mempunyai hutang, banyak mempunyai dosa. Maka setelah kita puasa begitu, kita jujur pada dirinya sendiri, ngaku kita punya masing-masing kita punya kekurangan dan kesalahan. Maka dulu jangan jaga para guru kita yang mengembangkan agama Islam di tanah Jawa terutama ini mengadakan tradisi selamatan setelah 1 bulan upatan. Biasanya upat itu diikuti dengan sangka, dan itu ternyata mempunyai makna filosofi. Aku lepas santan ini juga mempunyai apa ini pemahaman seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Narji. Upat silang santan sudah dapat mengakui pengakuan bersih, pengakuan suci setelah kita puasa bahwa kita itu bukan manusia yang bersih. Tapi setelah puasa kita ini suci kembali. Aku lepas. Senang kali juga memahami upatan itu adalah laku papat. Laku papat. Pengertian laku papat itu adalah yang pertama itu adalah lebaran, terus kemudian yang kedua leburan, yang ketiga lebaran, dan yang keempat itu adalah laburan. Lebaran itu setelah kita menyelesaikan puasa 1 bulan
kita kasarkan kepada mereka yang berhak, mereka yang berhak menerima itu berat. Jadi apa yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh, kemudian kita berikan kepada yang berhak. Lebaran, luberan, terus kemudian laburan dulu. Ini ketika saya kecil senang banget naik Arab bulan, setengah bulan saudara pada mesin rumah di Lampung. Ingat kejadian sebelum kita lakukan rumah kita karena apa, kita akan menerima tamu ada kejadiannya lebaran, terus kemudian leburan yaitu saling memaafkan. Leburan adalah saling memaafkan di antara kita ketika kita itu mohon maaf oleh Allah ketika kita itu melaksanakan puasa. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita ketika puasa kita itu diikuti dengan puasa yang maka kita akan diampuni dosa-dosa. Ini kemudian kita saling memaafkan di antara kita. Utang tentunya laku papat yaitu lebaran, luberan dan laburan. Luar biasa. Ini nilai yang sama-sama. Ini kawan kemudian upah ini juga mempunyai basis segi papat. Ini ternyata apa? Mempunyai arti 4 arah mata angin. 4 arah mata angin. 4 arah mata angin yaitu ya seluruh arah. Seluruh arah yang ada. Timur, barat, utara, selatan, dan ternyata segi papat itu mengandung bahkan lengkapnya adalah papat pansel menjadi orientasi hidup kita. Ini pengertian papat pansel. Jadi seluruh aktivitas kita di mana saja, kemana saja harus berorientasi kepada itu. Sebenarnya setelah kita puasa itu dengan puasa yang bisa dilakukan dengan puasa dengan keikhlasan dan semata-mata mohon dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memiliki cahaya. Kita akan memiliki cahaya. Maka simbolkan jalur kuning. Kemudian dalamnya itu adalah beras putih. Beras putih artinya adalah kesucian. Suci karena kita melakukan perbuatan yang itu, perbuatan yang baik dan perbuatan yang dari Pak Sohbun dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Haji Yusuf Maitreya yang telah memberikan sambutan hangatnya pada pagi ini. Semoga kiranya apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kita. Masuki acara yang kelima yaitu tausiah dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sohbun SAG. Kepada Bapak Sohbun SAG waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya saya? Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La
berani ya menurut saya mengasih waktu kemudian mendekati 80 yang saya pilih dan dua kami beserta jajarannya panitia Maria Ramadan dan jemaah semuanya ahli siap ahli ibadah yang sama dengan pertama-tama mari kita bersyukur alhamdulillah masih diberi kesempatan berjamaah kita bersyukur alhamdulillah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita nantikan syafaatnya lahir Jumat. Insyaallah ahli ibadah yang semangat yakin. Insyaallah. Jamaah yang Allah saya juga sebut yang istilahnya tausiah. Saya akan menyampaikan pertama dulu. Menyampaikan dulu. Ada dua hari raya yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Menjaga ini yaitu Idul Fitri dan Idul semuanya hari raya bagi umat Islam yang ahli ibadah. Semuanya ahli ibadah berbahagia kalau menjumpai dua hari raya. Baik, hari itu penuh dengan ibadah. Kemudian Imam Malik, Anas bin Malik bukan Imam Malik saudara. Anas bin Malik. Namanya hari raya selain dua itu ada 5 hari raya. Ada 5 hari raya selain yang dua itu. Yang pertama yaitu hari raya bagi orang-orang sama muslim khususnya kumpul-kumpul bareng ayat ini gitu. Atau mungkin sedang musyawarah atau mungkin sedang kajian rangkum orang cacat. Sekali lagi rangkum orang cacat. Oh, tegese orang cacat orang bawa dosa. Itu menurut Anas bin Malik itu namanya hari raya. Sekali lagi hari raya tidak aman menurut hari raya menurut Imam Malik selain dua itu yang hari ini dan Adha ada 5 hari raya bagi ahli ibadah. Nya sama. Ya gue ngomong Islam sing nalika kumpul bareng bersosialisasi karang kuning sampai yang jelas karang kuning orang cacat tegese orang dosa hari raya. Hari raya. Makanya apa yang mana cacat dijelaskan siji dua. Semana akan cacat. Yang kedua hasud. Yang ketiga tamah juga. Makanya ketika kita kumpul hilang jauh. Kalau itu jauh, insya Allah kita kumpul selalu kemudian rangkumnya hari raya. Itu menurut Imam menurut Anas bin Malik. Karena ini waktunya pendek, bakal rampung. Yang kedua, yaitu bagi ahli ibadah akan menjumpai hari raya
Amerika, dia melawan Israel dan sekutu-sekutunya karena dia yakin yang mati saya karena saya membawa bendera Allah Akbar dan Muhammadur. Yang mati bagi orang-orang Muslim Iran itu syahid surga bahagia itu hanya masalahnya. Ya sedikit yang punya politik yang macam-macam ada dulu. Masuk dalam kita kadang-kadang mengungkap itu kan sedikit-sedikit melalui hal itu. Makanya kalau diwawancara tokoh-tokoh Iran, saya itu kurang ideologi. Karena ideologi saya adalah saya menghormati menjumpai yang namanya hari raya, yaitu nanti hari raya. Kalau nanti hari raya, nah yang seperti itu monggo mari kita yang pada koreksi lah, kita bisa seperti itu enggak ya udah. Maka bagian penting bagi umat Islam itu ideologi adalah suatu hal yang pokok yang harus kita pegang. Jadi jangan ideologi jangan dikalahkan dengan urusan dunia yang semata-mata hanya membuat kadang-kadang manusia itu aman. Itu contoh, jadi contohnya orang mati nggak lakukan ya baik. Saya sendiri yang lebih perang dengan kalau di pertama cara itu tokoh-tokoh pakar politik Timur Tengah jauh lebih jadi udah yang katakan misalnya teknologi canggih bisa dikalahkan dengan ideologi. Tapi kita kadang-kadang lemah dalam menjawab ideologi. Tinggi duit kadang-kadang kadang-kadang sering-seringnya kita lalai ideologi. Ini cuma beres kita. Padahal saya kalau kita pegang seperti itu, kalau nanti itu hari misalnya karena saya ingin kaya, bukan kaya itu adalah musuh dengan sendirinya. Kalau ilmunya dikuasai, maka kreativitas bukan musuh. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas yang dicari. Makanya saya salut kepada orang-orang yang tertentu tidak punya imannya, walaupun diserang dari mana, dari sana, dari sini. Perusahaan istilah bahasa yang sekarang yang membuat edukasi lebih lanjut. Tanamkan Bapak Ibu sekalian putra-putra yang kita harapkan jihad ayat 3 ternyata Iran bisa membuat menang diri Amerika dan sebagainya, membuat modal akan masih bulat dua apa itu nuklir atau anak bergas suntikan itu terjadi. Hari raya yang yaitu ketika orang meninggal tidak berjumpa dengan malaikat sebenarnya. Malaikat sebenarnya itu termaktub dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan kalau itu wajib. Bahkan di bahagia hari raya ketika nanti meninggal ini
yaitu malaikat yang keras nanti malaikat sebelumnya nyakar untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu luar biasa. Sidadun layak sunatullah dan murni apa? Mantasada pada Rasulullah di masuk pondok apa? Jaga kesucian dirinya dan selalu menjalankan ibadah sholat. Insya Allah tidak akan ketemu dengan malaikat sebelumnya. Adil dan tegas. Adil dan tegas, tidak mau disombong. Lah, ya sunnah. Lah, ya sunnah Allah. Sesuai dengan apa yang diperintahkan. Makanya ayat itu kan 6 surat apa itu kan kalau itu wasjud kuatan. Makanya di surat itu kalau yang apa itu mau membaca surat itu, kalau mau sujud tilawah itu dilanjutkan kepada surat berikutnya. Jangan memasukkan lagi Imam Malik kalau berhenti tidak perlu sujud tilawah. Jadi kalau wajib 4 kali, kalau kembali melanjutkan sujud tilawahnya dilanjutkan dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Qur'an. Sholat itu yang mengambil ilmu. Sujud tilawah, surat tilawah, dilanjutkan nanti setelah sujud tilawah punya manfaat melanjutkan dengan surat berikutnya. Karena itu namanya surat mufassal menurut fikih Imam Malik. Imam Malik itu gurune Bukhari Muslim. Imam Malik gurune Bukhari Muslim. Jadi kalau anak Bukhari apa? Anak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dimaksud oleh itu misalnya hadis Muslim itu hadis bohong, hadis palsu, makhluk dari mana? Hati-hati itu dengan sana kalau pelajari ilmu hadis. Ya, insya Allah kalau dengan sana tidak akan menjumpai malaikat yang mungkin keras di bawah koordinator sudah. Malaikat Malik itu menjaga neraka kita dari neraka. Soalnya neraka beda. Bila ini dan kemudian yang keempat, yaitu orang yang hari raya merasakan itu hari raya. Ketika orang itu nanti tidak berdosa di hari kiamat, itu selamat. Yaitu maksudnya tidak menanggung risiko ketika hidup di dunia, tidak menanggung risiko besok di akhirat, tidak menanggung risiko akhirat. Ya contohnya gini, orang yang menanggung risiko akhirat maksudnya sekolah padahal dia sekolah. Nah, kalau sekolah risiko akhirat itu maksudnya puasa orang puasa. Hari raya Idul saja, hari raya Idul. Tapi yang kedua hari raya mantap capek untuk kehidupan sehari-hari. Jangan karena sudah jam 10 karena
menjumpai yang namanya neraka jahanam. Tidak menjumpai. Kalau yang tadi hari raya yang membawa iman itu hubungannya dengan jihad, dengan perjuangan. Tapi kalau yang beriman, yaitu hari raya ketika tidak menjumpai apa itu neraka jahanam, neraka jahanam, jahanam neraka jahanam. Menurut tafsir yang waktunya pendek singkat saja. Nabi Zakaria punya anak yang namanya Yahya. Kalau masalah kalau cerita dengan masalah misalnya resikonya siksa Allah, itu dia memalingkan tapi tidak tegur dengan anak sambil khawatir ibunya yang salah. Pada suatu ketika Nabi Zakaria bersama istri membawa anaknya ke puncak gunung di situ yang namanya Sakro. Itu ada tegukan. Di bawah tegukan itu masih ada tegukannya yang namanya tadi Sakro itu yang depan yang namanya Serga itu tegukan yang disitu dikeluarkan dalam pemeriksaannya penglihatannya Nabi Zakaria bersama istri. Itu api yang luar biasa. Lalu saking takutnya Nabi Zakaria Nabi Zakaria istri bakal loncat, tidak berani ke situ. Tapi yang dia sebagai keterangan justru duduk berdoa, zikir. Nabi yang itu zikir waktu itu masih mungkin yang aja zikir artinya senangnya Nabi yang putranya Nabi Zakaria saking bangganya Zakaria dan istrinya, saking bangganya putranya, malah ketika melihat di gambar antara itu sejahnya seperti itu, maka Nabi yang berdoa dikir tafakur dikir dan seterusnya. Artinya itu loh Bapak Ibu sekalian, kita supaya bisa harinya artinya tidak akan menjumpai neraka jahanam setelah dikir, baca Quran, tafakur dan seterusnya bangsa itu. Yang kaitannya dengan apa? Yang kaitannya dengan ya istilahnya intensitasnya udah paling mas. Apa sebenarnya hubungannya? Kita semuanya itu jangan lupa dikir supaya kepentingan kita semua, hajat kita semua dipenuhi dengan nur hidayah. Dalam surat An-Nur, al-Islam fi sujadah, as-sujadah ta'ala ta'ala dan seterusnya itu Bapak Ibu sekalian satu pendidikan itu uang sudah ada sudah belajar pendidikan macam Quran toh nanti bukan iya yang main hati sudah main hati orang tadi di zaman tapi kenapa HP yang kenapa apa konten-konten yang baik-baik di HP jangan kontennya itu konten yang buruk-buruk yang membawa masyarakat yang membawakan diri manusia itu malah cara orang tenang akhirnya hubungannya kepada Allah renggang tapi malah hubungannya dengan keburukan saya makin apa makin istilahnya makin kuat maka itu jangan harapkan nyusewu jangan harapkan remaja yang masih kontennya suka kepada permainan atau yang membawa ke kepentingan dunia namun tidak itu jauh dari mulut ini jauh dari mulut ini kalau jauh dari mulut ini Masya Allah
gara-gara kesalahan, lagi-lagi kesalahan susah. Dan supaya tidak ada salah, maka itulah konsep-konsep yang dari Anas bin Malik kita ambil. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hari raya Idul ini dengan sempurna dan disempurnakan dengan hari raya yang ini, sehingga kita semua akan kembali kepada kehadiran Allah dengan Idul Fitri, yaitu berbahagia. Dan hari raya yang kami kaitkan dengan tidak berjumpa dengan neraka jahanam, yaitu kaitannya yang berbahagia lagi, yaitu orang yang nanti masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Sang Pencipta, itu hari raya. Kata dia kemarin kita berdoa, mudah-mudahan kalau kita ada pengalaman itu monggolah pada di 2025 semakin pada benar-benar, tapi jangan lupa kembali legowo nggak usah diisi yang nggak usah diisi. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna Allahu la ilaha illa anta alladzi as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzuka min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa alaikal balagh. Kami tak siwa dan alamin ya nasihin ya Rabbana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa atina khairan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Saiful SPM sudah memberikan tausiah pada hari ini. Semoga tausiah yang telah kita dengarkan bersama insya Allah akan menjadi bekal berharga bagi kita dalam menjalankan amal soleh dan diberikan sisinya. Tak terasa kita telah mencapai akhir acara malam kita. Sebelum ditutup, bahwa setelah acara menutup pada hari ini diharapkan bersalaman terlebih dahulu sebelum nanti menikmati hidangan yang telah tersedia. Kami persilahkan para hadirin untuk bersalaman membuat barisan perpisahan antara laki-laki dan perempuan. علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي
من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا